Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous joindre sur notre leçon. Ça c'est le français. Donc, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère que vous allez bien. C'est souhaitable que ce soit une journée excellente. Baik, untuk eh, lebih jelasnya, terima kasih telah bergabung bersama mata pelajaran bahasa Perancis. Semoga mudah-mudahan kabar kalian semua sehat, panjang umur, dan juga hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Bon, pour cette rencontre, pada pertemuan kali ini, on va parler d'accent français. Kita akan berbicara, ou bien on va étudier les accents français. Kita akan membicarakan, mempelajari tentang aksen Prancis. Jadi di sini aksen itu yang dimaksud bahwa penanda dari tiap-tiap huruf dalam bahasa Prancis. Allez, on continue, kita lanjutkan pour la partie suivante untuk bagian les accents français. Les accents français ya ont la partie de trois. Jadi aksen atau signe itu berarti penanda. Huruf-huruf dalam bahasa Prancis ada tiga. Yang pertama les accents, aksen. Yang kedua le tréma, Yang ketiga la cédille atau cédille. Lebih jelasnya, mari kita pelajari di bagian slide berikutnya. On continue. Voilà. Ce sont cinq signes placés autour des lettres de l'alphabet. Jadi inilah 5 penanda, 5 tanda yang diletakkan di sekitar huruf-huruf alfabet. Jadi kurang lebihnya artinya seperti itu, ada 5 penanda ya, 5 tanda huruf dari alfabet, di sekitar alfabet. Huruf apa sajakah? On continue pour la partie suivante. Voilà, aksen aigu itu yang ke atas. Monte, aksen aigu itu monte, tapi untuk aksen grave ke bawah, descend. D'accord? On continue. Il change la prononciation du A au A. Aksen grave ini, il itu dia yang dimaksud, acuannya ke aksen grave. Aksen grave itu mengubah pengucapan dari huruf A menjadi huruf A. A yang tidak ada tanda aksen menjadi A bertanda aksen. Seperti itu. Kemudian ada du E O E, du E O E, dari huruf E menjadi huruf E aksen grave, dan du U O U, dari huruf U tak beraksen, tidak beraksen, menjadi U beraksen grave. Voilà, ça c'est pour l'accent grave. Itu untuk accent grave. Voilà, on continue. Pour la partie suivante. Pardon. Jadi yang pertama A, pada huruf A juga ada aksen circonflexe, ada kemudian huruf E, kemudian ada huruf I, kemudian ini senepa L ya, bukan L tapi I, kemudian ada huruf O, E itu artinya dan huruf U. Jadi ada A, E, I, O, dan U. Jadi kelima huruf tersebut berpotensi memiliki aksen circonflexe, tapi tidak semuanya. Allez, on continue. Il change la prononciation du E.
Aksen sirkumfleks itu salah satunya mengubah pengucapan menjadi E. D'accord? Bukan E, tapi E ketika sudah ada aksen sirkumfleks. On continue. Le tréma. Le tréma itu sebagai contoh yang pertama, pour le premier exemple, contoh pertama, ditulisnya Joyeux Noël. Tapi dibacanya Joyeux itu joyeux. Oye dibaca joie. Joie. D'accord? EU dibaca E yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Joyeux itu maka dibaca joyeux. Noël dia dibaca Noël. Beraksen tréma. Aksen tréma. Tréma. Jadi tréma itu berciri-cirikan ada titik 2 di atas. Allez, répétez encore. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Artinya selamat hari Natal bagi kaum-kaum non-muslim, khususnya kaum Kristiani. Kemudian yang kedua ada contoh yaitu mais, bukan me tapi mais. Kalau tidak ada tréma, kalau tidak ada titik 2, maka itu dibaca E, AI dibaca E. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, AI itu dibaca E. Tapi kalau ada huruf AI, I-nya itu berunsur tréma, penanda tréma, maka kita baca bukan E lagi, tetap A dan I. Mais tidak berubah. D'accord? Coba mais. Allez, répétez encore. Ulangi lagi. Mais. D'accord? Yang berarti jagung. On continue, kita lanjutkan di bawahnya. On place le tréma sur les lettres E ou I. Ou bien E et I. Jadi, on place. Kita letakkan le tréma. Tréma itu di atas les lettres, huruf-huruf. Huruf-huruf apa? Ya ini ada dua huruf. Ada huruf E dan huruf I. Huruf E seperti contoh yang pertama tadi kita bahas, yaitu Joyeux Noël. E-nya itu ada titik 2. Itu yang berarti ada penanda le tréma. Kemudian untuk huruf I, ada kata mais yang berarti jagung. I-nya berunsur tréma karena di atas huruf I ada titik 2. Itulah yang dimaksud dengan le tréma. On continue, kita lanjutkan pada kalimat berikutnya. Il indique que la voyelle placée sur lui doit être prononcée séparément. Jadi tidak apa-apa ya, anak-anakku semua, kita belajar bahasa Prancis. Saya menyengajakan diri untuk membahas materi berbahasa Prancis, akan tetapi tentunya akan saya arahkan untuk diterjemahkan pula dalam bahasa Indonesia agar kalian semua bisa lebih terbiasa mengenal tulisan berbahasa Prancis dan pengucapannya juga. Saya harap demikian, mudah-mudahan tidak ada kesulitan apapun dan tidak ada halangan atau hambatan dari segi materi yang saya sajikan dalam bahasa Prancis full. Allez, il indique. Il itu artinya dia laki-laki, yang berarti acuannya ke dia itu si tréma. Tréma ini il indique. Tréma, indique itu menunjukkan. Tréma ini menunjukkan bahwa bahwa la voyelle itu huruf vokal ya. Huruf vokal itu place itu diletakkan sous lui. Su itu di atas lui-nya siapa? Lui-nya di atas tréma ya, di atas tréma atau di atas ini, di atas les lettres E dan I, di atas huruf E dan I. Doit être harus prononcé, harus diucapkan séparément, harus diucapkan berbeda. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Mais ya, ditulisnya mais. Kalau tidak ada titik 2 maka berubah AI menjadi E. Me, bukan mais. Tapi karena ini pembahasannya le tréma, huruf kata mais berunsur huruf I yang
memiliki le tréma, ada titik duanya, maka être prononcé séparément. Séparément itu harus dipisah. Maksudnya tidak berubah AI menjadi E, tapi tetap seperti tulisannya. I titik 2 yang bertrema, maka dibaca I seperti biasa. Maka pada kata mais, saya ulangi lagi, on voit, on entend, bien on dit, kita ucapkan mais, bukan me, yang berarti jagung. Itulah tentang pembahasan mengenai le tréma. On continue, kita lanjutkan pour la partie suivante, untuk bagian berikut. Voilà, ini untuk yang terakhir. Ada la cédille. La cédille, bukan la cédille, non, ce n'est pas ça, mais la cédille, ada huruf L2 ya. L2 itu dibaca Y. Kalau L-nya 1 dibaca L. Allez, répétez encore. La cédille. Oke, cédille bukan cédille, cédille. Exemple. Nah, untuk penanda cédille, kita perhatikan pada contoh pertama ada kata atau nama seseorang yaitu Francois. C-nya itu ada cacingnya. Nah, ini yang menjadi penanda bahwa cédille itu ada cacing kecil di bawah huruf C. Nah, kalau kita bacakan, kalau kita ucapkan ya, sekondi apa yang kita bacakan, maka Francois itu dibacanya François. Allez, répétez encore. François. François itu artinya nama orang putra, nama orang laki-laki Prancis. Maksudnya orang laki-laki ini berasal dari Prancis. Nama orangnya itu namanya François. Ya. Kemudian yang nomor 2 pun sama, contohnya ada lecon. Nah, bukan lecon karena kalau ada huruf C ya yang bersedi, sedi itu yang seperti yang tadi saya jelaskan, ada cacingnya kecil, ada ekornya, maka dibacanya S bukan C lagi. Jadi leçon bukan lesson, d'accord? Leçon. Nah, ketika kita berbicara tentang cara pengucapan dua huruf kata yang digabung seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kasi kuseko, ingat ya kalian semua, CA dibaca K, CI dibaca Si, CU dibaca Ku, CE dibaca Se, CO dibaca Ko, kasi kuseko. Akan tetapi CA kan aturannya ketika CO kan maka dia kan dibaca Co. Ya, maaf, dibaca Ko, kasi kuseko gitu kan. Nah, kalau ada kalau ada penanda sedi, maka tidak dibaca Ko lagi, akan tetapi dibaca S. Bukan lecon, bukan lekong, tapi leçon. D'accord? Bukan lekong lagi, tapi leçon. Yang berarti pelajaran atau materi. Kemudian yang ketiga, ada ca. Nah, itu ditulisnya. Tapi karena berunsur sedi, ada penanda sedi yang berekor kecil, maka dibacanya jadi S. Maka on dit, kita ucapkan sa. Sa itu yang berarti itu, penunjuk ya, itu sa. Voilà, kita lanjutkan. On place la cédille sous la lettre C. On place, kita letakkan la cédille. La cédille itu, sedil itu, su di atas, di bawah, su itu di bawah, la lettre C, di bawah huruf C. Jadi, cédille itu letaknya di bawah huruf, yaitu huruf C. Kalau akson tadi di atas, ada tréma di atas. Kemudian ada akson circonflexe pun di atas. Kalau sedi itu letaknya di bawah. Dan hanya satu yang berunsur sedi, yaitu huruf C. Voilà. On place la sedi sous la lettre C. Sedi itu terletak di bawah huruf C. La lettre C, huruf C. Voilà. On continue pour la phrase suivante. Untuk kalimat berikutnya, elendik, sedi itu menunjukkan ke bahwa le C itu se prononce, ya. Se prononce itu mengucap
pengucapannya itu menjadi S. Yang tadinya C menjadi S. D'accord? Nah, seperti yang saya tadi jelaskan, bahwa ketika ada huruf C dan A, kasiku seko gitu kan, CA itu pengucapannya yang bergurung itu dibaca K karena belum ada sedi. Tapi ketika berubah ada sedinya, ada penanda sedi pada kata CA, maka bukan K lagi cara membacanya, menjadi sa. Ya, sa itu tadi yang sudah kita terangkan bersama-sama, jelaskan juga. Maka sa itu artinya itu dalam bahasa Indonesia.